Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Santi, NPM 1701020033 akan menjawab asesmen akhir semester mata kuliah Information System Audit and Control kelas reguler. Nah, petunjuk pengerjaan soalnya nomor 1 itu data sumber tugas ini adalah tabel persediaan, hutang, pemasok, gaji, karyawan, piutang, pelanggan. Nah, yang kedua, batas pengumpulan tugasnya adalah 7 Januari 2020. Yang ketiga, tugas dikumpulkan dalam bentuk video pengerjaan tugas, screen recording, disertai suara, kertas kerja yang berisi hasil analisa. Nah, yang pertama yaitu soalnya, apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Nah, sekarang kita buka ACL yang sudah dikerjakan kemarin datanya. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke tabel persediaan. Nah, kita klik data, kemudian kita klik verify, kemudian verify fit, kemudian add all, kemudian klik OK. Nah, di tabel persediaan ini tidak terdapat data error. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu utang. Masih sama, klik data, kemudian verify, kemudian verify, kemudian add all, kemudian OK. Nah, di utang ini juga tidak terdapat data error. Nah, kemudian pemasok, tabel pemasok masih sama, klik data, kemudian verify, kemudian verify, kemudian add all, kemudian OK. Nah, di sini di dalam pemasok juga tidak terdapat data error. Nah, kemudian tabel gaji ini masih sama, klik data, kemudian verify, kemudian verify, kemudian add all, kemudian klik OK. Nah, di tabel gaji juga tidak terdapat data error. Kemudian kita ke pegawai. Nah, itu yang pertama masih klik data, kemudian verify, kemudian verify, kemudian klik add all, kemudian klik OK. Di sini juga dalam pegawai tidak terdapat data error. Nah, kemudian kita ke tabel piutang. Nah, di piutang juga sama, klik data, kemudian verify, kemudian verify, kemudian klik add all, kemudian klik OK. Nah, di piutang ini juga tidak terdapat data error. Kemudian kita masuk ke pelanggan, klik data, kemudian verify, kemudian kita verify, kemudian add all, klik OK. Nah, di pelanggan ini juga tidak terdapat data error. Nah, jadi nomor 1 ini tidak ada data error pada semua tabel dan semuanya sudah terverifikasi oleh sistem. Nah, kemudian kita lanjut nomor 2, yaitu soalnya informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai $275.203,97. Yang pertama, ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106550602. Nah, yang kedua, kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut. Nah, kita kembali ke ACL lagi. Kita masuk ke tabel hutang. Di tabel hutang ini kita klik filter, kemudian kita klik invoice number, kemudian sama dengan 237541, kemudian klik OK. Nah, di sini kita cari nomor vendornya. Nah, di sini nomor vendornya yaitu 12701. Kemudian kita ke tabel pemasok. Kemudian kita klik filter, kemudian kita klik vendor nomor, kemudian vendor nomor sama dengan yang tadi nomornya itu 12701. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini vendor namanya yaitu yang pertama ada Haris Project yang tinggal di Baton Rouge. Kemudian kita lanjut ke tabel hutang lagi. Kemudian klik filter, kemudian invoice number sama dengan 106.506.02.
kemudian kita klik OK. Nah, di sini nomor vendornya yaitu 13864. Nah, kemudian kita masuk ke tabel pemasok. Kemudian klik filter, kemudian kita klik vendor nomor, kemudian sama dengan 13864. Kita klik OK. Nah, di sini yang kedua vendor namanya yaitu Binford Tools yang tinggalnya di Mountain View. Nah, kita sekarang jadi nomor 2 ini saldo utang dagang perusahaan yang didapat dari bagian akuntansi adalah benar, yaitu sebesar 275.203,97 dolar. Nah, total sebelumnya adalah 278.641,33 dolar. Nah, kemudian terjadi adanya pembatalan invoice 237541 dan 106500602 dengan total 3.437,36 dolar. Nah, invoice nomor 237541 dan 106500602 yang dibatalkan adalah nomor invoice atas hutang dari perusahaan Harris Project itu tadi yang beralamat di Bottleneck, dan kemudian ini yang kedua Binford Tools yang beralamat di Mountain View. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000? Berapa total nilai transaksinya? Kita balik ke tabel acak lagi, kemudian kita masuk ke gabungan hutang dan pemasok. Nah, terus kita klik analyze, kemudian statistical, kemudian statistik, kemudian statistik on, kemudian kita cari unit cost, kemudian kita OK. STD divisionnya dicentang, kemudian klik OK. Nah, ini nomor 3, jumlah transaksi yang terjadi sebelum tanggal 1 Juli adalah nomor 4 itu rata-rata harganya itu jadi 9,27, kemudian 5 nilai tertingginya itu ada 4700, kemudian 38,70, kemudian 36,18, kemudian 27,41, kemudian 15,87. Nah, sedangkan nilai 5 nilai terendahnya yaitu 1,01, kemudian 1,22, kemudian 1,37, kemudian 1,40, dan yang terakhir 1,47. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000? Berapa total nilai transaksinya? Nah, kita balik ke ACL, kita ke gabungan hutang pemasok, kita klik analyze, kemudian klik total field, kemudian kita klik invoice amount, kemudian kita klik yang if, kemudian kita cari invoice date. Nah, kemudian kita invoice date kurang dari tanggalnya 1 Juli tahun 2000. Kita ganti 1 Juli 2000. Nah, 1 Juli 2000, terus kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini berarti nomor 3 ini jumlah transaksi yang terjadi sebelum tanggal 1 Juli tahun 2000 adalah terdapat 10 transaksi, kemudian total transaksi ini sebelum 1 Juli adalah sebesar 8.939,11 dolar. Nah, kita masuk ke soal nomor 5. Klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor. Di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Apa alasannya?
di nomor 5 ini kita ke tabel persediaan, kemudian kita klik analyze, kemudian klik classify, kemudian classify on, kemudian kita ke location, oke. Terus kita di set total fitnya kita add all, kemudian klik OK. Nah, di sini nomor 5 itu letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih adalah lokasi 22 karena tidak ada yang beli. Kemudian kita masuk ke nomor 6, yaitu buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Lain nilai transaksi berapakah yang paling tinggi persentasenya. Nah, di nomor 6 ini kita masuk ke tabel ACL, kita ke tabel hutang, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik statistical, kemudian kita klik profile, kemudian kita klik invoice amount, kemudian kita klik OK. Nah, ini 14,8, kemudian kita klik analyze lagi, kemudian kita klik strategy, kemudian intervalnya kita ganti nomor 5, angka 5, lalu kita klik OK. Nah, di sini nomor 6 itu nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya, yaitu 14,88 sampai dengan 11.365,34. Nah, kemudian kita ke nomor 7, yaitu soalnya sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan gaji terendah. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior. Kita ke tabel ACL, kita masuk ke tabel gabungan gaji dan pegawai. Nah, ini yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik statistical, kemudian kita klik statistik, kemudian kita klik statistik on, kemudian kita cari gross pay, kita klik OK, kemudian steady deviation dicentang. Nah, di sini gaji yang paling tinggi yaitu yang pertama adalah Carmen ini. Terus kemudian kita balik lagi tadi, kita akan mengetahui yang kedua, yang ketiga itu yang gaji tertinggi yang kedua dan ketiga ini yaitu John dan Rick. Jadi gaji yang tertinggi yaitu pertama Carmen, kemudian kedua John, dan ketiga Rick. Nah, kita lihat ke yang gaji terendah. Yang pertama yaitu Industrial Cement Demek S. Ya, terus kita lihat yang kedua dan ketiga. Nah, ini yang kedua dan ketiga yaitu Girelli dan Astalfoni. Jadi yang pertama Industrial Cement Demek S, kemudian yang kedua Girelli, yang ketiga Astalfoni. Nah, untuk mengetahui 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior, yaitu yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik statistical, kemudian statistik, kemudian statistik on, kemudian klik headed, kemudian kita klik OK, kemudian kita centang steady deviation-nya. Nah, ini 3 karyawan yang paling senior. Kita lihat. Karyawan yang paling senior yaitu yang pertama Jorge, yang kedua Alejandro. Nah, terus kita lihat yang ketiga. Yang ketiga yaitu Marcus. Jadi 3 karyawan paling senior tadi yaitu yang pertama Jorge, kedua Alejandro, yang ketiga Marcus. Nah, selanjutnya kita lihat 3 karyawan yang paling junior. Itu yang pertama
yang pertama yaitu Richard, terus Vanessa, yang kedua Vanessa, terus kita lihat yang ketiga adalah Denny. Berarti kita di 3 karyawan paling junior yaitu Richard, Vanessa, dan Denny. Nah, kita masuk ke nomor 8. Soal nomor 8. Dengan menggunakan look for duplicate, lakukan terhadap pengecekan daftar karyawan, adakah data yang terduplikasi? Lakukan analisa. Kita kembali ke tabel ACL. Kita buka di gabungan gaji dan pegawai lagi. Kita klik gabungan gaji dan pegawai. Kita masuk ke tabel gabungan gaji dan pegawai, kemudian kita klik analyze, kemudian klik look for duplicate, kemudian kita duplicate on, kemudian pilih employee number. Kita cari employee number, kemudian kita taruh di sini. Nah, kemudian kita oke. Kemudian list file-nya kita klik add all semua, kemudian di oke. Nah, kemudian kita oke. If-nya kosong, oke. Terus kita to-nya to screen, terus kita klik OK. Nah, nomor 8 ini tidak ada data yang terduplikasi karena pada saat masuk dan verifikasinya telah dilakukan dengan benar. Kemudian kita kembali ke nomor 9. Lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisa data piutang ke tabel piutang. Tabel piutang, kemudian kita klik data, kemudian join table, kemudian kita sekundarinya diganti pelanggan. Kita ganti pelanggan, kita cari ganti pelanggan. Nah, kemudian primary kayaknya itu kita ganti nomor, kemudian yang secondary kayaknya juga diganti nomor, kita ganti nomor, kemudian primary feed-nya kita klik add all, dan secondary feed-nya kita klik add all. Oke. Terus result secondary-nya dicentang, kemudian klik to-nya gabungan piutang pelanggan, kita klik OK. Yes. Nah, di nomor 9 ini kan tadi piutangnya yang pertama itu, di piutang pertama ini terdapat 772 record. Nah, di pelanggannya itu juga terdapat 64 record. Nah, gabungan piutang dan pelanggannya itu ada 63.
Nah, yang berkurang dari hasil sebelumnya setelah di join, data berubah atau berkurang, terjadi perbedaan. Bisa jadi karena ada penjualan fiktif, data yang hilang, atau bisa jadi adanya data yang tidak sesuai sehingga data yang tidak bisa digabungkan. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 10, yaitu buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh. Kita balik ke tabel ACL lagi, kemudian kita gabung di tabel gabungan piutang pelanggan, kemudian kita klik filter, kemudian kita klik do, kemudian kurang dari 1 Juni 2000 kita ke 1 Juni 2000, kemudian kita klik OK, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita klik data lagi, kemudian export data, terus kita ke view, kemudian teks ini udah, terus ke tuh jatuh tempo, tuh jatuh tempo 1 Juni 2017 01/02/0033. Kemudian kita klik OK. Yes. Nah, di sini nomor 10 ini terdapat 229 daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2020. Nah, sekian ACL dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.